Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammad wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi warfa' li dzikri bijahin nabi sayyidina Muhammad. Sahibil majlis Al-akh fillah Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, matta'anallah bituli hayatih. As-sahibil fadlil awal bihazal majlis, guru kita tercinta, orang tua kita yang mulia Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, matta'anallah bituli hayatih. Para habaib, para sadah, para asatizah, ayyuhal hadirun, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Segaf bisa menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah mudahkan beliau di tahun-tahun yang akan datang untuk terus mengadakan acara ini dengan meriah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan izin Allah kita semua bisa hadir di sini. Ayyuhal hadirun, bersyukurlah kepada Allah kita bisa hadir di tempat ini. Sebelum kita lahir, Maulid sudah diselenggarakan. Setelah kita meninggal, Maulid akan terus insyaallah diselenggarakan. Jadi kehidupan kita, keberadaan kita, keikutsertaan kita di Maulid ini tidak menyumbang sedikit pun bagi terselenggaranya Maulid ini. Maulid ini ada di tangan Allah. Allah yang menjaga Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lahir telah ada Maulid. Setelah kita meninggal akan ada terus Maulid. Tinggal terserah kita mau hadir atau tidak, mau dapat syafaat baginda Nabi Muhammad atau tidak. Semuanya terserah kita. Antum hadir di sini sekarang, pilihan yang tepat. Sebab kita hidup ini tidak bisa keluar dengan apa yang Allah takdirkan. Yang kita bisa lakukan hanya memilih yang tepat. Jangan salah pilih majelis, jangan salah pilih guru. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hazal ilma min kulli khalfin uduluhu yanpuna anhu tahribal ghalin wa ta'wilal
jahilin wa intihalal mubtilin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kirimkan di setiap masa, di setiap generasi dari umat Islam, para ulama, para ad-da'i ilallah, para ustaz yang mereka itu yanpuna tahribal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Mereka itulah yang menghapuskan, melawan yang pertama tahribal ghalin. Jangan salah pilih guru yang bisa menunjukkan kita jalan yang benar menuju Allah. Jangan sampai kita terperangkap pada tahribal ghalin. Tahrib artinya putar balik, nyongsang, pala di bawah kaki di atas. Ghalin artinya keterlaluan, kebablasan, pintar, keblinger, kelebihan. Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga radhiyallahu an, mati dibunuh oleh orang Islam. Orang Islam mengaku umat Nabi Muhammad membunuh menantu Nabi Muhammad. Ghalin, keterlaluan, ente punya perbuatan. Al-Imam Ali dibunuh oleh orang Islam. Ghalin, keterlaluan, mereka punya pendapat. Mereka berpendapat Islam jadi berantakan karena Imam Ali. Imam Ali harus dibunuh. Ya Allah, terbalik, nyongsang, pala lu di bawah kaki lu di atas. Goblok. Hati-hati. Sekarang kita saksikan tahribal ghalin, bom di mana-mana. Yang ngebom orang Islam, yang dibom orang Islam. Ya Allah, maksud ente apa? Iya, Israel sama Amerika. Memang di depan kita ada Israel. Tahribal ghalin, kelebihan ente punya pendapat. Ngaji nggak pilih-pilih guru. Ngaji gelap-gelap jam 2 malam. Ngajinya apa? Nggak tahu. Temennya siapa? Nggak tahu. Hati-hati. Yang kedua, guru-guru kita insya Allah akan membimbing kita agar tidak terjadi ta'wilal jahilin, pengertian dari orang-orang bodoh. Orang bodoh tidak ngaji, udah tua baru ngaji. Seperti yang masuk NII, Negara Islam Indonesia. Kerjaannya nyolong, orang tua dikafirin. Ya Allah, bingung kita bingung. Yang kena bukan yang tukang maulid, yang kena mahasiswa, rektor pada bingung. Alhamdulillah yang ikut maulid tenang-tenang saja. Alhamdulillah berkah salawat nggak kena sama NII kita. Mereka yang nggak pernah salawat, nggak pernah baca Yasin, dikasih air segelas, air peletan, air setan, terbalik pikirannya. Sama ibu bapak nggak kenal, hilang. Jual barang ini, ambil, kalau perlu nyolong duit semuanya boleh. Negara Islam katanya. Ya Allah, ta'wilal jahilin, udah gede baru mulai ngaji. Hadirin sekalian, yang terakhir, guru-guru kita seperti Habib Umar, Habib Segaf ini mudah-mudahan membimbing kita agar kita jangan sampai terjebak pada intihalal mubtilin.
Intihal artinya palsu. Mubtilin artinya merusak. Orang kafir sudah putus asa untuk memurtadkan orang Islam. Orang kafir sudah putus asa untuk memurtadkan orang Islam. Dari dulu orang Islam tidak pernah kurang, terus bertambah. Sekarang di Amerika ada 1000 masjid. Di Eropa ada 20 juta orang Islam. Bingung. Kemarin perang salib dari Eropa ke Palestina dibunuh orang Islam. Sekarang yang diober-ober, yang dibunuh masuk ke bumi Eropa dan Amerika. Alhamdulillah. Maka siasat mereka sekarang adalah merusak Islam. Contohnya kayak Ulil Absor Abdillah. Kemarin dia dikirimin bom buku. Bukan gua yang ngirimin sih, cuman gua pengen meleduk dia tuh maunya. Ya tapi nggak boleh ya, kita bukan teroris. Ada dia, cekek aja, jangan sampai mati. Quran kata dia perlu diedit, perlu ditambah, perlu dikurangi, perlu diperbaiki. Muhammad hanya orang pinter seperti orang pinter yang lain. Begitu kata dia. Hadirin hati-hati. Mubtil, perusak. Sebenarnya dia hanya mengharapkan dolar Amerika. Karena proyek-proyek Ulil dapat bantuan miliaran rupiah dari Amerika. Perut, urusan perut. Dia tidak beriman. Namanya doang Ulil Absor Abdullah wa hamba Allah. Palsu, intihalal mubtilin. Hati-hati. Quran pegangan kita. Allah kita nggak lihat. Nabi Muhammad udah meninggal, nggak ketemu kita kepada Nabi Muhammad, udah meninggal dikuburin. Yang menghubungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad, yang menghubungkan kita kepada Allah, Al-Quran. 1500 tahun. Tidak bertambah satu huruf, tidak berkurang satu huruf. Kalau dulu Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang jaga Al-Quran. Itu janji Allah. Kalau sekarang bukan janji lagi, di depan mata kita. Al-Quran 1500 tahun tidak berubah. Nurholis Majid, profesor doktor, orang alim besar. Ketika hidup mencalonkan jadi presiden, punya pengajian para Madinah, buku-bukunya dibaca orang sebagai buku wajib di universitas. Ketika dia meninggal, habis. Nggak kedengeran lagi namanya, nggak dibaca lagi bukunya. Baru meninggal kemarin, besok habis. Itulah manusia biasa. Beda dengan Al-Quran. Wahyu Allah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun lebih. Tidak berubah. Mukjizat di depan mata kita. Tidak usah jauh-jauh. Kita menunjukkan kebenaran dakwah Islam. Dakwah yang dibawa baginda Nabi Muhammad cukup Al-Quran, cukup. Al-Quran bisa bertahan, tandanya ini dari Allah. Kalau orang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, padahal sudah 1000 tahun lebih bertahan. Summum bukmun umyun, buta, tuli, meram. Ayyuhal hadirun, Quran pegangan kita ini. Quran mukjizat Nabi Muhammad yang ada di depan kita. Baginda sendiri bersabda, aku tinggalkan 2 untukmu setelah aku meninggal. Kalau engkau pegang,
lan tadillu, engkau tidak akan sesat. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluargaku. Sekarang kita berada di majlis keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peganglah Al-Quran. Lengkap sudah Al-Quran dan keluarga Nabi. Hati-hati dengan Islam liberal toh, kayak Ulil Absar Abdillah. Dia hanya orang-orang yang palsu di depan mata kita ngaku membela Islam, padahal membela dolar Amerika. Mari pegang Al-Quran dan pegang keluarga Nabi. Memang ini warisan. Inni tarikum fikum sakalain. Aku tinggalkan dua pusaka untukmu. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluargaku. Dari awal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang dia yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, menantu Nabi, dia yang pegang Al-Quran. Sehingga orang sibuk ngurusin khalifah, beliau tidak keluar-keluar dari kamar, dari rumah. Ditanya, ngapain ente ya imam? Saya mengumpulkan Al-Quran, dan ini Al-Quran sudah saya letakkan di atas keledaiku. Dia ketika orang sibuk memikirkan politik, siapa yang pengganti pemimpin setelah Nabi, Imam Ali mengumpulkan Al-Quran. Ketika Imam Ali meninggal, dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu baginda Rasulullah SAW. Beliau yang pertama disebut mufassir. Seluruh ahli tafsir sampai sekarang tidak akan luput dari qala Ibnu Abbas. Jadi dari awal Quran dipegang oleh keluarga Nabi. Baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, baginda Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, baginda Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, tidak berpisah Al-Quran dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini orang Jakarta, siapa yang jadiin Islam yang mantap? Ada Habib Utsman bin Yahya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di depan mata ente ada Habib Umar As-Segaf, ada Habib As-Segaf, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal Islam sampai sekarang dan insya Allah terus, keluarga Rasulullah akan dengan izin Allah memegang Al-Quran dan mengajak umat untuk memegang Al-Quran. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran berarti berpegang pada tali Allah. Hadirin sekalian, demikianlah yang saya bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.